Aku dan Bapak memang tidak memiliki tipe hubungan ayah anak yang dekat atau sering berinteraksi. Kadang terasa canggung saat bicara dengan Bapak saking jarangnya kami bercakap. Jadi biasanya aku hanya bicara pada Bapak saat ada hal penting saja. Pak, coba Bapak lihat ini. Beliau hebat kan Pak? Bisa menjadi seorang dosen di universitas ternama sekaligus berbicara tentang hak-hak wanita. Aku kagum Pak. Aku mau melanjutkan pendidikanku di tempat beliau mengajar. Tidak usah, itu bukan hal yang penting untukmu. Tapi Pak, ini penting untukku. Aku mau belajar di sana Pak. Aku mau membuat orang-orang sadar tentang masalah wanita yang sering diabaikan. Nia, kamu tidak butuh itu. Mereka tidak butuh itu. Jangan banyak bertingkah, Bapak sibuk. Kemarin aku udah cerita ke Bapak, aku ingin kuliah di tempat universitas mengajar. Tapi Bapak menentangku sebelum aku jelasin apa-apa. Duh, sabar ya Ki, mungkin ayah kamu juga belum punya kamu aja. Ya tuh, atau mungkin emang udah seharusnya kamu dengerin kata-kata ayah kamu Agni. Bisa aja emang itu yang terbaik untuk kamu. Semuanya balik ke kursi masing-masing ya. Ya, Bu. Jadi kemarin aku sudah mencari-cari informasi lebih lengkapnya tentang Bu Rosita yang kemarin aku share ke Bapak. Dan ternyata beliau memang sehebat itu Pak. Beliau juga menjadi seorang ibu dan mengurus kedua anaknya di tengah-tengah kesulitan beliau. Aku ingin belajar banyak hal dari beliau. Bapak sudah jawab tentang ini. Jawaban yang kemarin dan sekarang tetap sama. Tidak. Tapi Kalian Pak, tidak, tetap tidak. ini nggak adil Pak. Kenapa Bapak selalu melarangku sebelum aku jelasin niat aku apa? Sedangkan berkali-kali aku lihat Bapak menuruti permintaan adek setelah dia meminta sesuatu. Itu semua untuk persiapan dia. Kan kamu tahu dia akan Bapak siapkan menjadi penerus perusahaan. Ah, yang benar aja. Terus Bapak percaya? Berkali-kali juga aku lihat dia pakai uang yang Bapak kasih untuk hal lain. Gimana sih Kak? Kenapa Bapak soal aku? Kamu bisa semua tau nggak? Tapi benar kan? Kamu Sudah selalu ada nih. Lagi pula permintaan kalian beda. Permintaanmu itu tidak berdasar. Pak, di sini aku ingin belajar dari beliau. Salah satunya karena aku ingin menegakkan hukum yang ada. Aku ingin menyalahkan orang-orang yang merendahkan wanita, orang-orang yang selalu mengabaikan peraturan keadilan. Aku ingin merubah mereka, Pak. Aku Artinya, ingin cukup. Dengarkan saja perkataan saya. Tinggallah di rumah supaya hidupmu lebih mudah dan aman. Tidak perlu kamu sekolah atau kerja jauh-jauh. Itu semua tidak penting untukmu. Untuk apa kamu melakukan itu semua? Kalau kamu pun berakhir di dapur, semua yang kamu lakukan itu akan sia-sia, ya. Kamu hanya perlu tinggal di rumah saja. Dengarkan yang lain suamimu. Lagi pula, saya sudah menentukan beberapa lelaki yang bisa menjadi suamimu nanti. Akan saya pastikan salah satu dari mereka bisa bekerja untukmu dan anak-anakmu. Kamu akan saja untuk rumahnya. Pak, orang-orang seperti Bapak itulah yang aku sadarkan dari pikiran-pikiran seperti itu. Kak, Ya, memang perempuan memiliki tugas untuk membesarkan anak dan mengurus anak mereka. Tapi mengurus anak kan juga kewajiban seorang ayah, Pak. Dan bukan berarti kami tidak bisa memiliki dia dan memberikannya. Kami tidak mau hanya bergantung pada suami kami. Aku ingin menginspirasi para wanita di dunia ini supaya mereka sadar mereka juga bisa melawan. Mereka juga bisa memiliki impian dan memberikannya. Di mana-mana perempuan selalu direndahkan. Setiap kali aku melihat orang-orang seperti Bapak, pesannya aku ingin menyingkirkan pikiran-pikiran seperti itu dari otak mereka. Kalau yang salah. Agnia, kamu kelewatan. Kalian itu memang sudah sepatutnya berdiam diri saja di rumah. Tugasmu itu untuk melayani suamimu dan mendengarkan kata-katanya. Pak, Dia maknya, dengarkan saja kata-kata saya. Apa susah itu? Kamu pun akan berakhir seperti ibumu itu. Hidupmu itu untuk mengurus rumah dan melayani suamimu, tidak lebih. apa sih Kak? Kok Bapak jadi bawa-bawa almarhumah Ibu? Apa Ibu pernah berbuat salah ke Bapak? Ibu selalu aja dengerin kata-kata Bapak, walaupun Bapak gak pernah perhatian sama Ibu. Ibu gak pernah melawan kata-kata Bapak. Bahkan mungkin kematian Ibu juga salah satunya karena Bapak yang pernah perhatian sama Ibu. Sampai-sampai Bapak gak sadar kalau Ibu lagi sakit-sakitan saat itu. Aku udah cukup Pak. Pak. Nia, kalau nanti ibu udah nggak ada, dengarkan kata-kata bapakmu dan turuti perintahnya ya. Ibu jangan ngomong gitu. Agni masih butuh ibu. Apa alasan Bapak melarang aku kuliah di sana?
kenapa Bapak nggak mengizinkanku melanjutkan untuk sekolah lebih tinggi? Dan kenapa Bapak merendahkan Ibu bahkan setelah beliau meninggal? Pokoknya, aku akan mencari cara supaya aku bisa belajar di universitas itu. Bersama Ibu Nurwasita, apapun caranya. Ya. Mas Kak. Ada apa, Kak? Itu soal tadi. Kenapa, Kak? Mau sambil duduk aja nggak, Kak? Boleh. Jadi, ada apa, Kak? Kamu jangan menyerah ya dalam menggapai impianmu untuk melanjutkan sekolah kamu itu. Kamu jangan berakhir seperti aku atau perempuan lainnya yang akhirnya hanya bisa berada di rumah. Atau aku ikut program beasiswa aja. Berarti aku harus belajar lebih rajin lagi supaya nilai aku cukup untuk bisa keterima. Duh, harus ada tanda tangan wali peserta. Gimana caranya supaya aku bisa dapat tanda tangan Bapak? Aku bisa pakai cara itu. Maaf, Non. Ini ada surat. Terima kasih. Aku berhasil lulus dengan hasil yang cukup memuaskan untukku. Di hari pertama ospek, aku langsung menemui Ibu Nurwasita di kampus. Beliau benar-benar mengagumkan. Aku gak sabar diajar oleh beliau. Inilah saatnya aku bisa mengatakan hal-hal yang selalu ingin aku sampaikan sejak dulu. Wanita berhak mengejar mimpinya dan memiliki pendidikan tinggi. Mengapa? Apakah ada peraturan hukum tertulis yang menyebutkan bahwa hanya laki-laki saja yang boleh meraih mimpinya dan perempuan hanya dia memendam mimpinya? Padahal di sila kedua Pancasila, yakni kemanusiaan adil yang beradab. Tapi di mana keadilan tersebut? Dan di sila kelima pun tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi di mana keadilan untuk kami, para perempuan? Semoga negara ini bisa memberikan hak-hak wanita yang sebenarnya dicabut oleh bangsa ini sendiri. Dan inilah aku sekarang. Aku merasa bangga dengan pencapaianku ini. Tamara, Nala, kalian apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Kamu sendiri apa kabar? Alhamdulillah baik. Kamu ada waktu nggak? Sekarang duluan aja. Oh yaudah, kita bayar duluan aja ya. Nanti kita mau gijek aja. Ada kok, kenapa? Agnia, kamu hebat banget. Aku terinspirasi sama kamu. Terima kasih sudah menyadarkan orang-orang kalau perempuan bisa meraih apa yang mereka mau. Betul, aku juga sama ibu sama ayah aku udah nggak dibatasin lagi buat belajar. Terus ibu sama ayah aku juga udah semangatin aku terus buat belajar dan berjuang. Makasih Agnia. Guys, jadi guys, si artis, si aktor lagi berusaha nangis guys. Kabar kalian hari ini kayak gimana?